with him? We must reject this doctrine. We must stand for all, the strong and the weak. Look at him, man. Look how tough he is. You think it's easy dealing with him? Apa yang terjadi di tengah panasnya konflik Iran-Israel dan Amerika akhir-akhir ini benar-benar mengejutkan semua pihak. Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, dengan keberanian yang luar biasa, menggertak langsung Presiden Amerika Serikat Donald Trump soal konflik yang tengah berlangsung tersebut. Dan yang lebih mengejutkan, Trump merespons gertakan Prabowo dengan langkah yang tidak pernah dibayangkan siapapun. Ya, di sebuah pertemuan tingkat tinggi yang melibatkan para pemimpin dunia, di mana biasanya semua orang berbicara dengan bahasa diplomasi yang halus dan penuh basa-basi, Presiden Prabowo Subianto justru tampil beda. Beliau tidak berbasa-basi. Beliau tidak memutar-mutar kata. Dengan gaya khas seorang jenderal yang sudah puluhan tahun mengabdi di medan perang dan panggung diplomasi internasional, Prabowo menyampaikan kalimat yang langsung menghantam inti permasalahan. Prabowo menyampaikan langsung kepada Trump dengan tegas. Beliau mengatakan bahwa tidak ada gunanya Amerika Serikat membantu Israel melawan Iran, dan rakyat di kawasan itu sudah terlalu lama menderita, dan sudah saatnya pendekatan diplomasi yang dikedepankan, bukan senjata dan rudal. Menurut para pengamat geopolitik, kalimat yang dilontarkan Prabowo ini adalah kalimat yang sangat berani. Sebab sebelumnya tidak ada pemimpin negara Arab manapun yang secara langsung berani berbicara seperti itu di hadapan Presiden Amerika Serikat. Raja-raja Arab tidak ada yang mau membuat Washington marah. Tidak ada yang mau kehilangan akses perdagangan, bantuan militer, atau dukungan politik dari negara adidaya itu. Tapi Prabowo berbeda. Beliau adalah seorang pemimpin yang tidak takut berbicara apa adanya. Beliau memahami bahwa Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia memiliki tanggung jawab moral untuk bersuara ketika ketidakadilan terjadi. Dan ketidakadilan di Timur Tengah sudah berlangsung terlalu lama. Namun yang menarik, reaksi Trump terhadap pernyataan Prabowo ini cukup mengejutkan. Alih-alih marah atau memberikan respons keras, Trump justru terdiam sejenak. Beberapa sumber mengatakan bahwa Trump bahkan mengangguk pelan, seolah-olah ada kebenaran dalam kata-kata Prabowo yang tidak bisa dibantah. Apakah ini menandakan perubahan besar dalam kebijakan luar negeri Amerika? Apakah Prabowo berhasil menanam benih pemikiran baru di kepala Trump? Pertanyaan-pertanyaan ini akan terjawab tuntas di video ini. Berdasarkan kabar yang beredar dan analisis dari berbagai pakar geopolitik internasional, ada sinyal kuat bahwa Donald Trump sedang mempertimbangkan secara serius untuk menarik sebagian besar pasukan militer Amerika Serikat dari kawasan konflik. Langkah ini sejalan dengan filosofi politik Trump yang sudah lama dikenal. Sejak kampanye presidennya yang pertama di tahun 2016, Trump selalu mengatakan bahwa Amerika Serikat sudah terlalu banyak menghabiskan uang dan nyawa tentaranya untuk perang-perang yang tidak menghasilkan apa-apa di Timur Tengah. Trump pernah menekankan bahwa uang triliunan dolar yang dihabiskan untuk perang di Irak, Afghanistan, dan operasi untuk membantu militer Israel seharusnya digunakan untuk membangun infrastruktur di dalam negeri Amerika sendiri. Dan sekarang, dengan gertakan dari Prabowo yang langsung ke inti permasalahan, ditambah dengan tekanan dari berbagai pihak di dalam negeri Amerika sendiri, sinyal penarikan pasukan ini semakin menguat. Saat ini, Amerika Serikat memiliki puluhan ribu tentara yang tersebar di berbagai negara di kawasan Timur Tengah. Kehadiran militer ini menghabiskan anggaran miliaran dolar setiap tahunnya. Dan pertanyaan besar yang selalu muncul adalah, untuk apa? Prabowo dengan kecerdasan strategisnya menyentuh tepat di titik ini. Beliau menyampaikan bahwa kehadiran militer Amerika di Timur Tengah justru menjadi salah satu faktor utama ketidakstabilan di kawasan itu. Bahwa semakin banyak senjata yang digelontorkan, semakin besar pula potensi konflik. Dan bahwa jika Amerika benar-benar ingin perdamaian, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengurangi jejak militernya di kawasan tersebut.